para hujaj, para asatid, semua orang tua saya yang hadir di tempat ini, ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usianya dalam taat. Dan minimal kita bisa menjalani Ramadan ini dengan semangat dan kita bisa mengakhiri Ramadan dengan keadaan sebagai orang-orang yang bertakwa, insyaallah. Salawat bering salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan sunnahnya hingga yaumil kiamat. Jamaah Mushola Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam pertama saya sholat tarawih di sini. Biasanya dari awal gitu. Mohon maaf juga karena di masjid itu ketua DKM-nya baru ya. Ketua DKM-nya maju di Masjid Baitur Rahman, punya kemauan yang baru. Jadi di sana sekarang sholatnya tetap 23 rakaat, tapi yang dibaca udah bukan juz 30 lagi. Jadi juz 1 dan juz seterusnya, setiap hari 1 juz. Tapi yang dibaca sholat hanya 1/4 juz saja. Yang 3/4 yaitu dibaca tadarus setelah selesai sholat. Jadi saya mengawal saja, takutnya imamnya kebablasan gitu. Saking enaknya baca, tahu-tahu setengah juz gitu. Yang protes yang di belakangnya. Itu berproses insya Allah. Tapi alhamdulillah sebenarnya yang dibaca hanya 1 ayat saja. Yang dibaca hanya 1 ayat saja. Walaupun kadang-kadang ada ayat Al-Baqarah itu yang mungkin 2 atau 3 baris. Nah itu sebenarnya sama dengan kita baca surat Al-Kafirun yang jumlahnya 6 ayat, juga barisnya itu ada 3 baris. Persoalannya adalah kita tahu ayatnya, kita tahu ujungnya di mana. Jadi rasanya mungkin tidak terlalu panjang. Tapi kalau ada ayat yang sama-sama sebenarnya 1 baris, cuman kita nggak tahu ujungnya di mana. Itu kayak Depok, karena kita tahu ujungnya di situ, ya dekat, gitu. Cuman kalau bapak tahu Citerep itu, yang sebenarnya jaraknya sama, tapi perasaan jauh karena nggak setiap hari dilewatin. Ya mudah-mudahan ini adalah gambaran. Dan kalau memang kita mumpung ini masih awal-awal Ramadan. Ini saya tanya sama adik-adik, Ramadan itu berat apa ringan? Ringan, mantap. Ramadan berat apa enteng, Bu? Kalau Ramadan ini ya berat, enggak berat-berat banget saya. Ramadan berat apa enteng? Kayaknya kalau kata saya nih, itu mah berat ya kalau kata saya. Kalau kata saya mah berat. Nggak tahu kalau syukur-syukur buat bapak ibu itu ringan, alhamdulillah, berarti imannya sudah mantap gitu. Kalau imannya mantap maka Ramadan itu akan terasa ringan. Cuman masih agak cetek-cetek aja, emang perasaan berat. Gimana nggak berat ya? Kalau di luar Ramadan itu selesai Isya kita bisa pulang nonton TV. Ini selesai sholat Isya mesti sholat lagi. Berat gitu. Berat kan ya? Atau biasanya kita mau makan ya, siang-siang minum oki jelly drink atau ucok ya kan. Sekarang nggak boleh gitu. Berat apa enggak? Mungkin berat. Tapi saya mah karena puasa itu terasa mungkin Ramadan itu berat. Cuma Rasulullah juga nggak bilang itu berat-berat banget. Ya. Makanya saya ngomongnya yang ringan-ringan aja. Mumpung ini masih di awal Ramadan. Hal yang paling ringan, yang paling enteng di bulan Ramadan itu ngapain? Tidur. Kalau kata Gus Baha, mendingan tidur daripada maksiat gitu. Enak kan tuh ya? Bertidurnya daripada maksiat. Tapi kalau ada aktivitas ya mendingan beraktivitas. Jadi, nah itu adalah amalan pertama, tidur. Daripada ngomongin orang, ya. Kalau tadi ada yang ngobrol saya, daripada ngomongin orang saya mendingan sariawan dah gitu. Tapi kan daripada kita maksiat mendingan tidur. Tapi kalau Ramadan isinya cuma tidur doang, agak-agak sayang. Sayang sekali kalau misalnya waktu yang terbatas ini, yang kata Quran itu ayyamam ma'dudat. Ayyamam ma'dudat itu kalau diterjemahkan Quran hari-hari yang berbilang. Tapi kalau orang Arab dia tahu, ya. Mungkin kalau disebut ma'dudat itu adalah bilangan yang kurang dari 10. Jadi Quran mau bilang tuh puasa itu cuma bentar loh. Ya kalau misalnya nggak dimanfaatkan agak-agak sayang.
Tapi Bapak dan Ibu sekalian, serta adik-adik, saya mau ini bahwa ada fase di Ramadan itu, di ibadah puasa kita itu dari awal sampai akhir, itu yang kadang-kadang kita luput. Padahal itu prime time. Tahu prime time Bapak? Tahu prime time nggak? Nggak tahu itu prime time. Waktu yang prime, waktu yang apa? Yang mahal, waktu yang mantap lah kayak gitu. Itu adalah sahur dan berbuka. Kebayang nggak Ramadan itu ada sahur dan buka? Ingat kan ya? Kalau kita mikirin, kayaknya Ramadan itu isinya puasa. Dari mulai subuh sampai maghrib kagak boleh makan, gak boleh minum gitu, gak boleh ngomongin orang, gak boleh, pokoknya semuanya gak boleh lah. Mungkin kita agak berat, tapi kita ngomongin yang enteng aja. Yang enteng dari Ramadan ini adalah sahur dan buka. Nah, ini adalah dua hal yang mungkin kita seringkali lupa, bahwa ini adalah dua hal yang penting di antara ibadah Ramadan kita. Kita mulai dari yang pertama, sahur ya Pak. Ini ibadah pertama sebelum kita memulai puasa. Baik, sekarang saya tanya nih adik-adik. Adik-adik sahurnya jam berapa? Jam berapa? Setengah 4. Kalau dibangunin sama abang-abangnya itu sahur gitu, jam berapa tuh? Jam 3 ya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, tasahharu fa inna sahuri barokah. Ya. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada banyak keberkahan. Hal pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, mengingatkan diri saya pribadi, jangan pernah kita sengaja meninggalkan yang namanya sahur. Walaupun kita yakin banget badan kita kuat buat menjalankan puasa. Atau saya mah yakin bahwa Islam itu agama yang gampang, dan Rasulullah juga manusia biasa. Beliau menyebutnya begitu. Beliau adalah manusia biasa seperti kita, butuh makan, butuh minum. Cuman beliau luar biasa dengan segala kelebihannya. Tapi beliau manusia biasa wujudnya. Jadi pada saat kita berpuasa, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan ibadah sahur. Hadisnya adalah tasahuri fa inna sahuri barokah. Ya, sahurlah kalian karena di dalam sahur itu penuh dengan keberkahan. Jadi ibu dan bapak serta adik-adik, walaupun kita yakin kuat, maka jangan tinggalkan sahur. Sedikit bicara dengan fikih. Kapan waktu yang paling utama untuk kita melakukan sahur? Jam berapa? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, sahabat Anas bin Malik pernah nanya ke Zaid bin Sabit, "Wahai Zaid, engkau kan sering sahur bersama dengan Rasulullah. Pertanyaannya, kapan Rasulullah sahur?" Maka Zaid bin Sabit mengatakan, "Qadru khamsina ayat." Kira-kira ukuran 50 ayat. Jadi sahurnya Rasulullah adalah mengakhirkan sahur, bukan dulu-duluan sahur, bukan. Ya, jadi misalnya mau dirapel nih, ntar habis sholat tarawih sahur lah, gitu, supaya nanti nggak kesiangan gitu. Tapi Rasulullah mengingat kita untuk mengakhirkan sahur, supaya apa? Supaya cadangan energi kita lebih banyak gitu, karena kita mengakhirkan sahur. Qadri khamsina ayat, kira-kira 50 ayat. Jadi kita kalau sahur itu kira-kira baca Quran itu 50 ayat. Ya kalau misalnya dimenitkan itu, atau kalau saya baca Quran 50 ayat itu kira-kira 3 halaman Quran. Itu kalau dibaca 10 sampai 15 menit. Ya itulah kira-kira waktu sahur kita. Jadi kalau kita mau sahur, misalnya sekarang subuh itu jam 4.41, ya 4.15 lah baru sahur kita, supaya kita mendapatkan keutamaan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah di ayat Quran menyebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur itulah tempat kita untuk beristighfar. Jadi banyakin istighfar pada saat kita sahur. Nah, tantangannya adalah pas sahur itu lagi lucu-lucunya tuh. Ya nggak? Coba ibu, bapak lagi sahur itu
setel TV, semua artis itu kalau di program sahur pasti habis lebaran kaya raya. Begitulah kurang lebih ceritanya kalau misalnya para artis itu. Karena saya pernah ngerasain waktu zaman kuliah ya, itu buka puasa di Indosiar. Di Indosiar. Dan itu kabarnya artis-artis yang dia syuting sahur itu adalah yang bayarannya lumayan tinggi. Nah itu tantangan kita itu. Begitu sahur kita setel TV itu yang ini yang menarik-menarik Pak gitu. Yang cakep-cakep, yang lucu-lucu itu adanya di waktu sahur. Padahal Rasulullah Quran menyatakan wabil asharihum yastaghfirun, bahwa itu adalah waktu yang paling baik untuk kita beristighfar. Nah yang saya lompat saja, kalau misalnya kita sahur itu kemalaman, itu potensi masalahnya ada. Potensi masalahnya apa? Subuhnya kesiangan. Bagaimana mungkin kita yang sunnah itu dilakukan, kemudian subuh yang wajib kesiangan? Ini masalah. Ini aneh bin ajaib bin ganjil. Nah coba kita lihat saja, nggak usah jauh-jauh lah ya. Karena mungkin saya nggak tahu ya, mudah-mudahan di sini enggak ya. Karena saya lebaran itu biasanya di kampung nih, di Jawa sana. Itu ujian pertama kita. Lihat pada saat kita lihat suksesnya Ramadan kita, sukses atau tidaknya Ramadan kita adalah hari pertama tanggal 1 Syawal setelah selesai Ramadan. Begitu selesai Ramadan, di sholat pertama, di sholat subuh pertama di tanggal 1, lihat jamaah musolanya penuh apa kagak? Penuh apa enggak? Kalau di kampung saya mah hampir kagak ada orangnya. Kampung saya tuh di Jawa Timur sana. Itu adalah ujian pertama. Makanya aneh bin ajaib bin ganjil kalau kemudian begitu selesai Ramadan tanggal 1 Syawal subuh nggak ada, tapi ntar pas sholat id banyak nggak sholat id kira-kira? Banyak apa enggak kalau lagi sholat id? Banyak ya. Padahal sholat id itu hukumnya ada sunnah muakkad. Sholat subuhnya wajib. Tapi lebih kita semangat buat sholat id ketimbang kita sholat subuh. Mudah-mudahan tahun ini kalau saya pulang kampung lagi udah gak kayak gitu lagi. Dan mobil khusus di sini mudah-mudahan nggak kejadian kayak gitu. Jadi insya Allah begitu selesai Ramadan kita tetap melaksanakan ibadah sebagaimana bulan suci Ramadan. Tentu nggak ekstrim banget lah ya. Gak usah kerjain tarawih lagi kalau udah gak Ramadan ya. Gitu. Gak usah tarawih lagi. Cukup sholat Isya aja. Dan nggak usah sahur nggak apa-apa. Kecuali yang mau bayar hutang. Dan yang kedua yang ini adalah berbuka puasa itu juga enak kan, tinggal makan. Tapi ini juga hal yang sering dilupakan orang. Karena apa? Ada budaya baru di Citayam lah terutama. Namanya apa kalau mau jelang buka? Ngabuburit. Nah ini masalah lagi nih. Berbuka itu disuruhnya ngapain? Menyegerakan berbuka. Walaupun kita kuat, tapi begitu Pak Haji Satal ajan, udah nggak usah ditunggu-tunggu lagi, langsung aja tuh sedot air minum sesegera mungkin. Dan kita disuruh melafazkan istighfar. Istighfarnya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah, wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Di situ ada al-afu. Yang istighfar yang lain biasanya astagfirullah. Tapi di bulan puasa ya boleh juga dibaca di luar bulan puasa. Di situ kita menggunakan kata afuun karim. Bedanya apa? Kalau kita astagfirullah semoga Allah ampuni ya. Al-Ghaffar itu adalah Maha Pengampun. Kalau al-afu maka Allah bukan sekedar ngampunin Bapak Ibu sekalian, tapi menghapus. Jadi itu udah dihapus, udah kayak gak pernah melakukan dosa lagi. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita mengamalkan ini, gak usah banyak-banyak. Sahur dan buka kita tertibkan. Puasa mah urusan masing-masing. Yang mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita, dan kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Makin baik kita kepada keluarga, makin baik kita kepada tetangga, makin baik kita kepada orang tua, dan makin baik kita kepada masyarakat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang salah itu datangnya dari saya, yang datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.